Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa melaksanakan rutinitas malam Sabtuan kita di waktu yang mulia, di waktu yang mustajab, di hari Jumat ini. Memohon kita kepada Allah, mudah-mudahan semua urusan kita, kesulitan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga keluarga dan jaga anak turunan kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu waktu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama para sahabatnya. Kata Nabi bilang gini, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannati al-ilm. Semua perkara itu pasti ada jalannya. Pasti, semua perkara, Pak. Kita mau pergi ke satu tempat pasti ada jalannya. Kita mau usaha pasti ada jalannya. Mau dagang ada usahanya. Wa tariqul jannah, dan jalan surga itu salah satunya adalah al-ilmu, adalah ilmu. Orang kalau hadir di majelis ilmu, senang sama kajian, senang sama pengajian, Allah jadikan kita, Allah berikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan, segala sesuatu punya jalan, dan jalan menuju surganya Allah adalah ilmu. Lalu kemudian Nabi melanjutkan, likulli syai'in miftah, segala sesuatu ada kuncinya, dan kuncinya surga. Hubbul masakin, senang sama orang-orang miskin. Maka Allah ingatkan sama kita, berarti jalan menuju surga jalurnya lewat ilmu. Kuncinya surga bisa diambil lewat hubbul masakin, senang, cinta sama fakir miskin. Bapak Ibu sekalian, setengah bulan lagi, kurang lebih 15 hari atau 16 hari, kita udah masuk bulan Ramadan, Pak. Bu, setengah bulan lagi udah masuk Ramadan. Kenapa coba kita dah diwajibkan puasa Ramadan? Satu di antaranya biar kita ngerasain gimana rasanya fakir miskin. Kalau kita puasa tuh kan duit punya, makanan ada, tapi disuruh tetap jangan makan makanan itu. Minuman banyak di kulkas, jangan minum minuman itu karena kita sedang puasa. Kita sama nih diajarin, Pak. Banyaknya orang fakir miskin, sulit dia mencari makan, sulit dia untuk mencari nafkah. Yang dia dapat hari ini ya buat makan hari ini. Supaya bisa ngerasain seperti yang mereka ngerasain, kita diajarkan untuk berpuasa Ramadan. Biar tahu rasanya. Oh kayak gini. Makanya Pak, yang kesempatan kita punya kerjaan, ada kantor, ada penghasilan, berkata kita kepada Allah syukur dengan mengucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa mencari nafkah, bisa kerja. Karena banyak orang, Pak, CV udah disebar kemana-mana, melamar pekerjaan kemana-mana, gak dapat. Bahkan ada orang yang kemudian nyari pekerjaan butuh banget bantuan bapaknya, Pak. Harus banget dibantu bapaknya. Kalau nggak dibantu bapaknya nggak punya pekerjaan. Sekarang kita banyak banget nih ngelihat orang yang kudu banget nih disentuh sama bapaknya. Pak, Allah mengajarkan sama kita. Kata Allah, "Falikulli syai'in taqdir wa taqdirullah la yughayyar." Segala sesuatu punya takdir dan takdir Allah itu mutlak.
takdir Allah pasti terbaik, tidak mungkin terbalik. Takdir Allah. Takdir Allah itu terbaik, tidak mungkin terbalik. Dah. Ini yang kita ingat-ingat nih. Masalah rizki. Rizki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Udah pasti, Bu. Mau dibuat seperti apa, kita mau terima atau enggak terima, kalau sudah takdir dan menjadi rizki kita, pasti dia akan datang sama kita. Mau dia senengnya kayak apa, kalau seandainya bukan takdir dan rezekinya, ia tidak akan datang kepada kita. Benar nih, Pak. Satu waktu Imam Syafi'i dengan Imam Malik, ketika Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik menjelaskan gini, Syafi'i, kalau kita itu sudah berpasrah kepada Allah, kadang-kadang kita nggak perlu ikhtiar, Allah kasih rizki kepada kita. Kata Imam Syafi'i, mana bisa guru? Ada orang dapat rizki tanpa ikhtiar? Tidak bisa. Ini diabadikan, Pak, dalam kisah-kisah para ulama, Hayatul Ulama. Ada satu buku namanya Buku Hidup Sejarahnya Para Ulama. Kisahnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik, guru sama murid, Pak. Gurunya bilang gini sama muridnya, yaitu Imam Malik, Syafi'i, muridku, kalau kita berpasrah sama Allah dengan sebenar-benarnya pasrah, kadang-kadang nggak pakai ikhtiar, rezeki datang sendiri. Kata muridnya nih Imam Syafi'i, bener apa enggak sih? Ah, masa sih? Tapi karena murid dengan guru, ya murid denger aja. Selesai itu Imam Syafi'i masih berat, Bapak Ibu sekalian. Dengar nasihat rezeki tanpa ikhtiar. Gimana nih caranya? Maka kemudian Imam Syafi'i pulang. Di perjalanan pulang ditemukan ada petani-petani kurma, petani-petani anggur yang sedang panen. Dipanggil Imam Syafi'i, Syafi'i sini. Kalau kamu mau bantuin saya, nanti ini saya kasih 2 karung, 2 bungkus lah. Bantuin saya perapi ini, nanti saya kasih 2 bungkus. Kamu bisa ambil ini 2 bungkus kurma atau kamu mau jual lagi, terserah. Dia bantu kerja, Pak. Lalu kemudian selesai, betul diberikan 2 bungkus. Imam Syafi'i berpikir, 1 bungkus saya kasih guru saya, 1 bungkus buat saya. Pergi Imam Syafi'i ke tempat gurunya lagi. Dan Imam Syafi'i pengen ngomong begini, tuh kan bener kata saya, rezeki mah kudu diikhtiarkan. Ketika sampai di depannya Imam Malik gurunya, wahai guru, ini ada 1 kantong korma anggur buat engkau, 1 buat saya. Tuh kan kata Imam Syafi'i ini, Pak, ini hasil saya bantuin panen, ikhtiar, makanya dapat. Nangkep nih sampai sini ya, Pak? Imam Malik gurunya bilang, Syafi'i, yang kerja kamu kan, yang ikhtiar kamu kan, 1 kantong plastik ini kau kasihkan ke saya kan? Saya nggak pakai ikut bantuin panen, tapi saya kebagian 1 kantong plastik. Paham nih ya, Bapak? Saya nggak perlu ikhtiar, tapi dapat. Oh. Ini maksudnya gimana, Pak Ustaz? Ada 2 model rezeki memang Al-Quran pun menyebutkan. Ada rizki yang diikhtiarkan, kayak Imam Syafi'i tadi, Pak. Emang harus dagang kita, Pak. Harus pergi cari nafkah. Ada rizki yang nggak diikhtiarkan. Maksudnya nggak diikhtiarkan gimana, Pak Ustaz? Rizkinya datang sendiri, Pak. Rezekinya datang sendiri. Tapi tolong jangan kemudian dikit-dikit pakai nomor 2 ini. Padahal malas kerja, tapi alasannya gitu. Bang, ayo dagang. Tenang, kata Pak Ustadz, mah rezeki mah datang sendiri. Itu mah males, Pak, Bu. Kata keluarganya, ayo kalau bisa dagang-dagang, kalau bisa nukangin. Tuh ada pasar Kedip, bisa dagang kali di pasar Kedip pinggir-pinggir. Kalau nggak bisa kemudian dagang, nukangin jadi kenek. Biarin sehari dapat berapa sih? 75.000 ya. Nukangin, ngaduk-ngaduk pasir atau ngangkat-ngangkat. Kata dia bilang apa? Kamu nih nggak ngerti sih.
Makanya ngaji ke Al-Barokah. Kalau ngaji ke Al-Barokah, kata Ustadz, rezeki itu kalau Allah udah mau kasih, datang sendiri meskipun gak ikhtiar. Makanya malam ini saya kasih tahu nih, rezeki kita yang tidak diikhtiarkan Pak, itu adalah untuk orang-orang yang punya nilai ketawakalannya tinggi karena sudah khatam bab ikhtiar. Saya ulang nih Pak, mereka-mereka yang udah selesai dengan urusan ikhtiarnya udah nyampe bab tawakal, makanya dia udah khatam nih. Kayak siapa Pak Ustadz? Saya kasih contoh ya Bapak Ibu sekalian. Mereka-mereka yang ngajarin Al-Quran, mereka-mereka yang punya pondok Quran, itu mereka-mereka Pak yang udah selesai Pak sama urusan-urusan babul ikhtiarnya. Mereka udah melanglang buana duluan di bab ikhtiar, sehingga mereka beres ngajarin anak-anak ngaji, pagi, siang, malam diajarin ngaji. Dari mana itu rezekinya Pak? Dari mana? Ini guru-guru ngaji nih mau gimana Pak? Coba-coba deh Pak, pikir nih, maaf ya nih Mak saya ngajak berpikir. Guru-guru ngaji tuh Pak nggak bisa diajak dagang, orang lagi ngajar. Nggak bisa diajak nukangin karena nggak punya keterampilan. Bisanya cuma ngajar. Tapi sama Allah rezeki ini dikasih. Sama Allah rezekinya dikasih. Apa buktinya? Ya buat makannya cukup, sekolah anaknya cukup, bisa ngebangun Pak, diberikan kemampuan buat urusannya kebangun. Bahkan kadang-kadang sama kita yang ikhtiar bisa banyakkan mereka-mereka itu. Lah inilah orang yang memiliki derajat tawakal tinggi karena sudah melewati bab ikhtiar. Bukan tidak ikhtiar sih sejatinya, udah lewat Pak. Udah hidupnya hanya dipasrahkan untuk berjuang di Al-Quran. Cukup. Kalau kita belum bisa, saya sama Bapak sekalian harus masih di level rizki yang harus diikhtiarkan. Dagang. Ba'da subuh jangan tidur. Usaha. Sholat, minta sama Allah. Makanya kita ini disebutkan oleh Nabi, likulli syai'in, segala sesuatu punya kunci. Wa miftahul jannah, kuncinya surga, hubbul masakin wal fuqara, cinta sama fakir miskin. Dah. Berarti Ustaz, Bapak Ibu sekalian, amalan paling bagus di bulan Sya'ban. Nih bulan sekarang, senengin anak-anak yatim, senengin fakir miskin. Paling sekarang Pak, sembako yang paling susah apa sekarang? Yang susah didapetin? Beras Pak. Saya datang pengen nyumbang beras 5 kiloan tuh Pak. Kalau 5 kiloan kan sudah ada plastikannya gitu ya, enak gitu Pak. Saya biasa ya kadang-kadang ke RT, kadang-kadang ini bagi ke warga yang di pondok sana. Bagi berapa? Datang ke yang besar, grosir besar, Carrefour, Lotte Grosir. Kita udah nggak ada Pak beras Pak. Ada dibatasin, boleh ngambil cuma 3. Kita maunya ngambilnya 25, maunya ngambilnya 30, mau ngasih ke 30 rumah, 30 keluarga gitu. Nggak bisa sekarang. Makanya nih Pak, bulan Sya'ban nih, bulan nyenengin fakir miskin. Lailatul hubbil masakin. Bulan dimana kita nyenengin orang-orang yang kalau dikasih makan girang mereka. Yang susah nih beras sekarang. Bapak kalau ada rezeki ada beras, kasihin lah Pak. Kali-kali nemu ada beras, beli sekarung, tuangin di plastik 2 liter 3 liter, nggak usah jauh-jauh. Siapa dulu yang dikasih Ustaz? Wa atidal qurba haqqahu wal miskin. Nomor 1 keluarga dulu. Ada nggak keluarga kerabat yang membutuhkan? Yang kayaknya dia cari nafkah sekarang ya buat makan juga sekarang, atau cukup tapi masih bisa nerima bantu.
Nomor 2 siapa? Tetangga terdekat. Tetangga terdekat. Hubbul masakin. Ini kuncinya kita, Pak, supaya nyampe nanti dengan izin Allah berkumpul kita di surganya Allah Subhanahu. Bapak Ibu sekalian, saya tadi juga kumpul, ada media pers juga, ketemu beberapa wartawan. Hari ini Pak, 1 pekan ini sampai ke depan, kita akan banyak punya beberapa kendala terkait dengan pangan Pak. Jadi kayak beras, kayak sembako, ini berat Pak, akan sulit ini kita. Kenapa? Sebab kondisi pasca pemilu ini Pak, itu kemudian orang semua jor-joran. Pengusaha tuh Pak, udah jor-joran Pak. Antara jagoan yang menang dengan yang enggak. Yang menang keluar biaya, yang enggak menang aja masih menuntut biayanya kembali. Kira-kira gitu Pak. Maka apa yang terjadi? Salah satu yang sulit adalah beras. Nanti nih Pak, kemudian daripada staf kementerian mengatakan, tadi kita kumpul bareng sama Pak Menteri juga ada. Lalu kata beliau, Pak Ustadz, tolong jaga pondok, apa yang bisa dibeli disimpan. Apa sebabnya? Dalam beberapa hari ke depan akan banyak beberapa hal yang sulit didapat di pasaran, terutama sembako, dan secara otomatis harganya akan naik. Kenapa? Sebab ekonomi kita bergantung sama politik kita ini Pak Ustadz. Dan ini sudah clear, terbukti awal ini beras. Makanya kita impor, tapi nggak nutup Pak, tetap susah. Setelah ini akan hal-hal lain Pak, dan semuanya menjelang Ramadan. Semuanya menjelang Ramadan. Kita sih nggak terlalu mikirin gimana politiknya Pak. Yang kita pikirin adalah bagaimana caranya biar kita bisa ngejaga nih diri kita sama keluarga kita dalam keadaan taat dan istiqomah. Maksud saya gini Pak, kalau Allah udah nentuin rizki sama kita, mau keadaan bagaimana juga Allah akan tetap kasih rizki kita Pak. Jangan takut gitu, jangan khawatir. Tapi jangan takutnya, jangan khawatirnya, jangan jadi orang yang malas. Saya mah udah gak khawatir Pak Ustadz, rezeki udah Allah jaga. Tapi kita gak kerja, gak ikhtiar, gak gerak. Ba'da subuh masih tidur, melek Pak. Sekarang udah ada gerakan ba'da subuh pada bangun, pada keliling, jalan, olahraga. Kadang mampir buat sarapan. Suka ketemu beberapa orang sarapan. Di Kostrad ketemu, jalan, olahraga. Saya mau kemana aja kuliah subuh ketemu terus sekarang. Ada bapak-bapak sini, bapak-bapak Darul Muttaqin, Darul Mukminin. Kenapa sebabnya? Biar gak ngantuk Pak Ustadz. Ba'da subuh biar gak tidur lagi. Bener Bu. Dan Pak Ustadz, ini cerita ringan Pak. Gara-gara saya ngamalin gak tidur ba'da subuh, emang Allah kasih rezeki saya beda. Minimal Pak Ustadz, anggaran sarapan saya sudah terpenuhi. Ada aja rezeki sarapannya Pak. Ini cerita ringan nih Pak, cerita ringan. Gak tidur ba'da subuh tuh kita jalan, ketemu sama temen, dapat gorengan Pak Ustadz. Beneran Mbah, beneran Mbah. Jalan kita keliling, ketemu lagi gitu Pak Ustadz, dapat nasi uduk gitu. Ada aja gitu Pak Ustadz yang bungkusin. Kalau teh sama kopi udah gak usah ditanya Pak Ustadz, itu mah udah aman kalau itu. Pak, ini cerita ringan tapi santai gitu loh Pak. Ringan santai maksudnya gimana? Serius. Orang-orang tuh kalau ba'da subuh gak tidur Pak, kita gak perlu repot-repot ngomongin ekonomi politik Pak. Ya orang takdir ya perlu sih. Ya biarkan mereka-mereka yang kompeten ya Pak. Yang kita mengaji aja udah. Kita soalnya Pak, yang gak ngerti ilmu politik ngomongin politik kayak yang paling ngerti Pak. Suatu kalau udah duduk saya ya Pak, duduknya Pak sudah kayak tadi ketemu dengan Pak Sudirman Said, ada Pak siapa lagi, ada Pak Tom Lembo. Kemarin kita ketemu Pak sama Gus Miftah. Lah kan kemana aja kita ketemu ya. Allah kata kita mau Pak Janggar sama Prabroro. Kalau bahasa gampang. Kalau ketemu sama mereka aja ngomongnya pelan-pelan gitu Pak. Kadang-kadang masih ya gimana ya Pak, skema politik gitu. Tapi kalau ngomong sama obrolan warung kopi Pak, kayak yang paling ngerti dia Pak. Padahal dia bukan timnasnya juga.
Ini Pak Ustadz, ngobrol Pak sambil ngopi. Kalau malam gitu kan, kalau Umi udah tidur kadang kepengen cari makan juga Pak Zamil, lapar-lapar juga. Suka nyari nasi uduk, sebelah kan ada warung kopi. Suka ngobrol aja, gimana Pak Ustadz pemilu? Kayaknya nih Pak Ustadz, udah jelas ini Pak Ustadz. Itu kayak, saya kalau denger itu seneng Pak. Orang awam ngomong politik, saya seneng Pak. Kayak dibayar enggak, tapi kayak data-datanya tuh kayak detail gitu Pak. Padahal dapatnya dari mana Allahu a'lam. Saya pengen ngasih tahu gini Pak. Orang-orang yang sekarang nih bangun tidur ba'da subuh, orang yang bangun ibadah sholat subuh, lalu kemudian ba'da subuh nggak tidur, itu rezekinya aja dijamin Pak. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maksud saya adalah hari ini waktunya kita bergerak, taharrak fa inna fil harakati barokah. Bergerak. Sesungguhnya dalam pergerakan itu ada ada berkah geraknya kita Pak. Sekarang kita udah beres, ya kan? Udah selesai. Kita mau coblos nomor apa aja udah selesai nih. Hasilnya udah ketemu. Perkara nanti ini bener apa enggak, masing-masing punya apa strategi. Ada yang mau maju kuasa hukum, maju hak angket, maju. Ya masih berat Pak, masih berat. Kalau ngobrol-ngobrol kayak gitu masih sampai 20 Maret kan, masih ada prosesnya Pak. Tapi kan buat kita udah tanggung jawab kita udah selesai ya, coblos-mencoblosnya sudah. Sekarang Pak kita beraktivitas normal lagi udah. Ayo beraktivitas lagi, ikhtiar lagi, kerja lagi. Pak Ustadz belum apa-apa, harga beras sudah susah, belum apa-apa. Dinamikanya Pak, memang begitu udah modelnya. Berarti sekarang Ustadz kita ngambil dari hadis ini nih. Kata Nabi SAW, lil muslimi, bagi seorang muslim, idza asha, apabila kemudian dia melakukan satu hal yang dia fahami, yang dia tahu, allamahullahu ma lam ta'lamu. Allah akan ajarin apa-apa yang dia enggak tahu. Dah, begitu aja Pak. Sekarang kita kerjain apa yang kita faham, Allah akan ajarin apa-apa yang kita belum faham Pak. Yang punya toko, jaga tokonya. Yang dagang, dagang. Yang kerja, kerja. Yang ngajar ngaji, yang kayak ustadz, ya berjalan sesuai dengan tindakannya. Nanti Allah akan ajarin apa-apa yang kita belum tahu. Saya kasih contoh paling sederhana Pak. Seorang guru di sekolah SD negeri, kerjaannya yang ngajar saja, setiap hari ngajar. Lalu kemudian dia punya satu keyakinan, yang saya bisa hari ini ngajar, besok ngajar. Pasti Allah akan berikan kepada saya sesuatu yang saya nggak paham, tapi Allah berikan pemahaman. Satu waktu Pak, salah satu anak didiknya minta les karena nilainya kurang. Orang tuanya minta dia les, diajarin Pak. Ternyata si bapaknya ini, orang tuanya ini kerjanya finance Pak, bagian keuangan. Lesnya matematika gurunya. Ketika lagi sibuk ngobrol nih sama gurunya, lagi ngelihat les dan ngelihat pekerjaannya sambil ngobrol, ternyata si guru ini ngerti cara bikin laporan yang lagi dikerjain si bapaknya ini. Anak ngelihat di laptopnya. Lama-lama si gurunya ini ikut ngebantuin si bapaknya ini bikin laporan. Sambil les, sambil kerja, sambil les, sambil kerja. Selanjutnya si bapak ini karena dia direktur bagian keuangan finance di salah satu lembaga swasta. Lah, si guru les ini Pak dipekerjakan sebagai yang ngebantu-bantu laporan ini, dibikin jadi asistensinya Pak. Lama-lama dia kerja, lama-lama terus si direktur keuangan ini Pak diangkat jadi direktur utama. Lah karena udah biasa kerja bareng, dia diangkatlah jadi ajudan. Yang tadinya sebelumnya dilebihkan dari gaji lesnya, sekarang dia masuk di kantornya Pak, jadi asisten pribadinya si Pak direktur utama ini. Dari yang tadinya les cuma dapat 2,5 juta, sekarang gajinya Pak 17,5 juta. Tapi dia tugasnya tetap sama, ngajarin anak saya, bantu saya bikin laporan. Dari mana jalan ini Pak? Coba deh. Dari mana jalannya? Jalannya adalah harus bikin dulu ada muridnya yang nggak ngerti nilai matematikanya, jeblok.
Habis itu kemudian minta les, dan nggak tahu ketika les ternyata barengan si bapak dan guru si lelaki muda ini ngerti cara bikin laporan keuangannya, Pak. Walhasil lama-lama kemudian dipekerjakan, lama-lama punya penghasilan yang besar, lebih besar dari sebelumnya. Siapa yang ngatur jalan rezeki ini, Pak? Allah. Tapi Pak, dia nggak akan jadi ajudan kalau dia cuma diem di rumah aja. Yang dia lakuin adalah apa? Gerak. 2 hari yang lalu, hari Rabu ya, Rabu. Saya mengisi Pak di kantor Grab. Ada kontrak bareng sama Grab, beberapa ngisi episode Kultum, podcast, lalu kemudian Kopdar. Lalu dihadirkan Pak beberapa orang yang punya kisah menarik tentang Grab. Ini menarik Pak. Salah satunya adalah Grab Bike, motor Grab yang dia datang waktu hujan, mau narik pagi-pagi nih Pak. Tiba-tiba hujan Pak Ustaz. Ada pilihan buat saya untuk di rumah aja. Ada pilihan saya harus bergerak. Padahal ini udah siap-siap. Saat itu semangat saya lagi tinggi Pak Ustaz. Akhirnya dia pakai itu jas hujan, dia jalan. Bismillah dah. Biar ada rezeki daripada di rumah nggak ngapa-ngapain. Berangkat ya Pak. Dia muter keluar dari rumahnya. Tempatnya di Lebak Bulus Pak. Keluar dari jalan raya udah masuk aplikasinya. Cari nih orang, ternyata di halte Pak. Di halte. Ada orang yang nggak ngerti kenapa buru-buru untuk ketemu sama yang ngejemputnya dia. Yang jemputnya dia nggak bisa datang ke sini karena terjebak macet, ada genangan air. Jadi supaya cepet dia ketemu di salah satu titik lokasi yang lebih mudah terjangkau, nggak macet Pak. Perjalanannya 15 menit. Nih Pak, saya lanjutin Pak. Di perjalanan 15 menit ini sambil hujan, ngobrol lah ini si bapak. Si bapak itu ditanya, Pak, Bapak pagi-pagi udah narik, emang anaknya nggak sekolah? Dia bilang, Alhamdulillah anak saya sekarang nih Pak lagi libur. Terus kata bapaknya, kok bisa libur? Meliburkan diri Pak. Kenapa? Saya kayaknya udah nggak bisa bayar sekolah. Anak saya bukan sekolah di SMP negeri, di SMP swasta. Nah, saya sudah kayaknya Pak nggak bisa mampu membiayain. Di perjalanan itu Pak, ditanya nama anaknya, ditanya nama orang tuanya si bapak ini Pak, plus sekolahnya, bahkan alamatnya. Diantar, udah sampai, nggak ada cerita lagi setelah itu Pak. Habis itu tujuan orang ini pengen pergi ke bandara. Udah selesai, ternyata dapat besoknya dia ditelepon sama sekolah suruh datang ke sekolah. Menurut bapak ini Pak, kirain udah selesai nih, suruh bikin surat pindah kali ya, karena sudah nunggak Pak. Dia itu kelas 2, cuma bayar biaya SPP cuma sekali pas masuk, sisanya udah nggak bayar lagi. Jadi nunggak itu kurang lebih 14 bulan. SPP-nya ditunggaknya 14 bulan. Wakil kepala sekolah manggil dia, terus kemudian bilang, Pak, ini alhamdulillah anak bapak udah bisa sekolah lagi nih. Dia bilang, nggak usah minder. Kenapa sebabnya? Sudah dibayarin SPP-nya sampai lulus. SMP-nya biayanya 270 Pak per bulan. Dibayarin sampai lulus. Siapa yang bayarin? Nggak tahu, katanya cuma asistennya aja. Dia datang ke sini, dicek Pak, ada nomor kontaknya nggak? Ada, karena orang itu udah ngecek via transfer Pak. Karena pas dicek nomor handphonenya, ternyata sama penumpang yang kemarin, yang dia anterin kemana? Dia anterin ke halte atau titik lokasi yang mau ke mana? Ke bandara. Pak, coba lihat. Yuk, mikir nih kita nih, logikanya nih. Seandainya pas waktu hujan datang di waktu pagi, si fulan bapak tadi nggak berangkat untuk hujan-hujanan menggunakan jasa kendaraan motornya, sampai hari ini anak itu masih nggak sekolah Pak. Berhenti Pak, nggak punya biayanya. Betul ya?
Tapi orang ini jemput rezekinya, Pak. Bismillah udah Pak Ustadz. Saya hujan-hujanan ketemu sama orang yang naik, lalu kemudian diantar berangkat, Pak. Ya Allah. Rezeki apa ini namanya, Pak? Rezeki yang ikhtiarkan. Yang diperluin apa? Geraknya. Jangan diem, Pak. Gerak. Falikulli syai'in miftah wa miftahul jannah. Yang perlu diperlukan sama kita kunci. Kunci itu, Pak, nggak cukup cuma dimasukkan aja. Harus diikhtiarkan, digerakkan. Seperti si fulan bapak ini tadi. Pak, saya ingin bilang. Sesuai dengan hadis kita nih sekarang, kata Rasul, yang bisa kamu kerjain i'mal ma ta'lam, 'allamakallahu ma lam ta'lam. Lihat kalimat ini, Pak. Kerjain yang kamu bisa, habis itu Allah akan ajarin apa-apa yang kamu belum bisa. Titik. Ustadz, saya cuma nganter pakai motor, anterin. Dah, itu pagi jalan. Tapi istiqomahin, Pak. Saya cuma jasa pengantar, Pak Ustadz. Anterin. Nanti Allah kirimkan orang yang tadi tuh, Pak. Orang yang tadi datang ternyata 14 bulan SPP yang tidak dibayarkan dipenuhi. Kok bisa, Pak Ustadz? Gerak, Pak. Nangkap ya maksudnya, Pak? Ngerjain apa yang kita paham. Apa yang bisa kita paham? Apa ya, Pak Ustadz, yang bisa kita paham? Ya warung. Jagain warungnya. Yuk ikhtiar buka warungnya. Nanti Allah akan ajarin apa-apa yang kemudian kita belum paham. Bapak kalau ke terminal 3 ya, yang baru. Terminal 3 apa terminal 2 sih? Kalau di bandara ada yang jualan somai, Pak. Somai itu lumayan, apa bahasa kitanya ya? Lumayan laku lah. Rame gitu, Pak, somainya. Somai apa ya namanya? Cuman harganya memang lumayan, Pak. Harganya sekitar 30 ribuan lah, 34-35 ribu satu porsi. Somainya paling isinya cuma 2 atau 3 gitu. Dia nggak bikin sendiri, Pak. Ngambil somai dari tukang somai yang lainnya. Yang kalau kita beli 10 ribu isinya mungkin bisa 7, bisa 6. Tapi dari sini, Pak, ada perputaran rezeki sama si tukang somai ini. Tukang somai itu kalau bikin sekarang berlipat-lipat banyaknya karena permintaan dari sini. Lah kok bisa, Pak Ustadz? Caranya sederhana banget, Pak. Allah mempertemukan itu. Yang membedakan si tukang ini, somai ini, telaten dagangnya gitu loh. Dia ngerjain apa yang dia bisa, Allah ajarin apa-apa yang dia belum. Kita mana ngerti sih, Pak, marketing penjualan somai sampai ke bandara, siapa yang tahu? Marketing penjualan somai sampai ke beberapa outlet, namanya somai apa sih, agak terkenal gitu, Pak. Tapi somainya dia, Pak, dengan ikan tenggirinya itu berhasil itu, Pak, bawa sampai ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dia ambil satu somai itu, Pak, satu somai dihargainnya sama dia 2.000. Somai 2.000. Padahal biasanya bisa 1.500, bisa 1.000. Nah, dia ngejualnya mungkin 10.000 atau Allah alam, nggak ngerti. Dibeli, Pak. Jadi setiap hari tukang somai ini udah punya langganan yang akan ngebeli. Ustadz, kok bisa kayak gitu? Dia cerita, Pak. Waktu satu hari saya, Pak Ustadz, dagang. Lalu kemudian saya lihat penjualannya sepi nih dalam 1 hari, 2 hari. Hari ketiga dagang saya sepi, saya udah mulai males nih. Tapi ketika saya males, saya paksain dah. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, tapi dia mendingan cari nafkah. Keluar, Pak. Yang dia lakuin adalah yang biasa dagangnya punten misalkan lewat jalur yang kanan, dia ubah lewat jalur yang kiri. Kali-kali ada rezeki lain. Ternyata betul, Pak. Pas giliran lewat jalur kiri, ngelewatin satu kantor. Kantor itu ternyata pas giliran mau masuk, para karyawannya nggak bisa masuk, Pak. Yang megang kuncinya kesiangan. Sehingga mereka semuanya pada nunggu di depan. Tukang somai itu lewat, dipanggil, pada makan tuh somai. Satu di antara mereka doyan sama ini somai, enak. Ditanya, Pak, kalau saya beli dari Bapak bikin bisa? Bisa. Akhirnya bertukar nomor handphone, lalu kemudian dia beli darinya, penjualannya bagus, setiap hari seterusnya beli dari dia, Pak.
Si tukang somai sekarang udah nggak dorong gerobak Pak, karena waktunya sudah habis buat bikin miring. Ustaz, rezekinya bisa kayak gitu, bisa. Ini hadis pengen ngajarin sama kita, kerjakan apa yang kita paham, Allah ajarkan apa-apa yang kita belum paham. Jadi ngerjainnya sama Pak, dagangnya sama apa yang kita lakuin sekarang, saya ngajarnya sama. Nanti Allah akan ajarkan apa yang kita belum paham. Betul Pak, saya pun juga sama. Yang saya ajarin apa sih? Sama ya, di Masjid Al-Abror yang diajarin anak-anak ngaji 10-12 orang. Itu aja terus. Selesai kemudian kita ngajar, ya cari tempat ngajar lain. Ngajar di sekolah, ngajar di kampus, jadi guru agama. Begitu aja polanya sama. Tapi ada yang beda nanti Pak. Ketika kita kemudian mengistiqomahkan, kita mengerjakan apa yang kita paham, Allah kerjakan apa-apa yang kita belum paham. Lama-lama kenal sama seorang Pak. Oh, ada orang apartemen ikut sholat berjamaah. Saya imam sholat subuhnya. Lalu kemudian selesai sholat, orang itu nungguin saya. Dia bilang, Ustadz, saya baru pertama kali sholat nih. Baru ngerasain nikmatnya sholat. Yang Ustadz baca tadi ayat apa, surat apa? Jelasin ke saya. Saya jelasin Pak. Oh gitu maknanya. Hari kedua saya imam lagi Pak di sana. Orang itu ada lagi, nanya lagi. Setelah itu dia tanya, Ustadz gimana ngobrolnya nggak di masjid aja kita nih? Ngobrolnya ke apartemen saya aja. Akhirnya nyebrang saya ke One Park Pak. Ngobrol dari sana. Dari situ mulai kemudian kita punya diskusi rutinan. Mulai dari setiap hari, mulai kemudian sepekan berapa kali, mulai dikenalkan, ini kawan saya nih Pak Ustadz. Akhirnya mulai kita ngobrol. Dari kawannya punya acara, lalu kemudian saya hadir di acaranya. Lalu kemudian hadir lagi di sini, ketemu lagi di sini. Pak Ustadz bisa datang ke masjid yang ini nggak? Datang ke masjid yang sana, diisi lagi yang sini, dioper lagi ke sana, terbuka lagi linknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Dan sekarang banyak sekali. Sekarang modelnya bukan saya yang kemudian hadir, saya yang harus bilang saya nggak bisa hadir karena terbentur dengan jadwal ini, terbentur dengan jadwal ini. Nggak bisa. Loh kok bisa kayak gitu Ustaz? Pertanyaannya Pak, yang mengantarkan dari satu pintu ke pintu yang lainnya siapa Pak? Lawang tugasnya tetap ngajar aja. Yang membedakan apa Ustaz? Satu Pak, kita ngerjain apa yang kita paham, kita istiqomahkan, jangan berhenti, jangan putus asa. Nanti Allah akan ajarkan apa-apa yang kita belum paham. Jadi kalau Bapak tanya, gimana Ustaz caranya bisa loncat sana, bisa loncat sini? Saya juga nggak paham jawabannya, nggak ngerti Pak. Tapi kemudian datang Pak perusahaan. Misalnya kemarin ada perusahaan Prudensial Syariah. Datang, Ustadz bisa kerjasama nggak? Harus kemudian mengisi di perusahaan kami. Mulai dari sebelum Ramadan sampai Ramadan. Sekarang Pak, setiap perusahaan pasti punya link YouTube-nya Pak. Punya media sosialnya. Dan mereka butuh konten agama untuk itu. Pengen cari mana nih ya yang ustadz-ustadznya bisa mudah gini. Paling gampang lah Pak, gini nih Pak, nih saya buka kartu aja. Gimana caranya bisa ngisi episode banyak tapi harganya masuk gitu Pak. Nggak ada lagi, mau nggak mau ustadz yang baru kan Pak. Karena ustadz yang lama rate-nya besar sekali. Besar sekali. Sekali ngisi mereka mintanya 25 juta, 35 juta. Ada ustadz dari Pasar Kedip Pak, nggak ada rate-nya Pak. 250 ribu jadi, 500 ribu jadi. Akhirnya saya masih ingat banget. Jadi ada ustadz depan saya nih Pak, sebelum udah ada nih dai terkenal bener Pak. Lalu pas ketika tanda tangan kan kertasnya sama Pak. Ketika tanda tangan nolnya banyak banget Pak. Banyak banget nih nol. 55 juta Pak. Satu episode. Lah saya Pak 10 episode seikhlasnya, mau mantep bener. Ustaz, kok jalurnya kayak gitu? Saya nggak peduli berapa, terserah Ustaz. Sampai kata kan dibayarnya pakai vendor Pak. Sampai kata vendornya, Ustaz nggak salah nih. Nggak ada yang salah. Udah begini aja terus. Ustaz yakin nggak mau bikin invoice yang lain? Nggak, udah Pak, begitu aja. Nggak. Ini yang kemudian Allah jadikan pintu rezeki. Udah nggak bisa Pak.
Nggak bisa. Buat kita, hati kita belum siap gitu nerima. Masa saya waktu ngaji gratis, nggak ada harganya. Masa sekarang menghargain sih? Lalu saya kalau ditanya sama guru, jawabnya gimana? Berarti Pak, kerjain apa yang kita bisa. Allah ajarin apa-apa yang kita belum bisa. Mengalir aja gitu Pak. Nanti dari kontak ini ke kontak sana, kontak sana. Jadi yang dikerjain sama, cuma dengan cara yang berbeda. Apa yang berbeda? Yang satu istiqomahnya, yang kedua baik sangka sama Allahnya. Sama Pak, sama-sama naik kendaraan motor, sama-sama ngantar penumpang. Yang satu dia udah niat baik sangka sama Allah, dikasih hujan, dia bilang kalau emang udah rezeki mah, biar kata hujan, biar kata apa, Allah kasih kemudahan. Dapat rezekinya Pak. Saya tuh Pak, ketemu sama beberapa orang yang ngasih testimoni direkam gitu. Waduh bahagianya Pak, senengnya gitu. Ada lagi satu lagi Pak, ini saya senang menceritakan ini karena saya bukan tentang orangnya, saya semangat tentang kuasa Allahnya Pak. Tukang antar jasa makanan Pak, jasa jasa makanan. Dia mau ngambil barang di restoran, pesen ada 4 porsi, diambil. Pas mau balik lagi hujan terus-terusnya Pak, sederus-derusnya. Dia WhatsApp ke yang pesan, hujan mas. Terus dia bilang, oh ya sudah nggak apa-apa. Udah selesai, cukup lama Pak, kurang lebih sampai setengah jam. Giliran dia sampai ke sana, ternyata orang itu sudah makan makanan yang lain Pak. Akhirnya kata dia Pak, Bapak terlambatnya terlalu lama. Sampai di tempat kami udah 45 menit. Kita orang-orang udah pada makan. Ya Pak, saya minta maaf. Terus orang itu bilang, Pak, tapi tolong dibayar Pak, karena ini pakai uang saya dulu. Akhirnya kata, oh iya pasti kami bayar. Ini dibayar. 4 pesanan itu Pak 200.000. Tapi kami sudah makan. Bapak bawa makanan ini, silahkan makan buat Bapak dan keluarga. Orang itu Pak nggak ngasih 200.000 Pak. Orang itu ngasih 400.000. Kenapa sebabnya? Karena hari ini kami baru saja dapat kabar bahwa kami yang menang lelang proyek ini. Jadi ini buat Bapak rezekinya. Yang menarik adalah kisah sebelumnya Pak. Kisah sebelum ini nih. Kisah sebelum terjadi ini. Ini saya potong di pertengahan ya Pak. Saya mundurin awalnya. Jadi sebelum berangkat dia ngajak dulu anaknya nih. Ngantar sekolah. Goncengan. Yang di depan anaknya yang paling kecil. Di belakang adalah anak yang besar yang SD kelas 5. Yang satu kecil nih, belum sekolah. Dia ngelewatin nih Pak, satu restoran. Saya sebutlah nama restorannya Pak. Namanya Hokben Pak. Lewatin Hokben nih, lalu kemudian si anaknya bilang, Pak, beli Hokben dong, lewat doang. Beli apa? Kita kan Pak, ya mungkin kalau saya Bapak beli mungkin gampang ya. Paling Hokben satu paket 25.000 Pak. Bisa bayar, aduh gampang lah. Kalau buat mereka, wah berat mungkin. Iya nak. Tapi si bapak ini nggak pernah bilang, ya jangan mahal. Enggak. Baik sangka terus sama Allah. Dia bilang apa? Bismillah nak. Mudah-mudahan hari ini ada rezeki. Doain kita berangkat. Lalu kemudian saya percepat. Lalu kemudian si anak itu bilang, iya Pak, didoain mudah-mudahan kita. Nah jadilah tuh Pak. Setelah nganter anak tuh pulang, datanglah pesanan tadi. Dia ambil tuh pesanan, hujan, nggak nyampe. Giliran nyampe di sana dibayar, tapi makanannya nggak diambil. Apa yang terjadi Pak? Dia pulang, dia kasih ke adeknya, sisanya dianterin ke sekolah, kasih ke anaknya yang sekolah. Dapat rezeki juga, dapat makanan juga Pak. Hadis ini, kerjain apa yang kita paham, Allah akan kerjakan apa-apa yang kita belum paham. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, jadikan kepada kami ilmu yang diberikan, ilmu yang bermanfaat. Berikan kekuatan kepada kami ya Rabb untuk bisa istiqomah mengerjakan apa-apa yang kita faham. Ajarkan kepada kami apa-apa yang kami belum faham. Ya Rabb, kami hanya mampu mengerjakan apa yang kami tahu. Ajarkan kepada kami apa-apa yang kami belum tahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.